selamat malam teman-teman semua. Selamat malam teman-teman, senang ketemu lagi dalam PA Online bareng seri Alkitab. Ya, ini adalah minggu terakhir untuk bulan Agustus dan kita akan lakukan tema yang terakhir dari kemerdekaan. Tapi kita nggak sendiri ya. Iya, kita nggak berdua saja, tapi kita akan mengundang kedua guest kita malam hari ini yang akan ikut bersama-sama dengan kita untuk live bareng gitu ya, dan menggali bareng untuk tema kemerdekaan sepanjang Agustus. Jadi kita akan belajar nanti, yaitu hidup adalah Kristus, temanya dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Ya, teman-teman semua masih ada waktu untuk membuka Alkitab kalian dan baca dulu dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Ya, supaya teman-teman nanti bisa mengikuti dan bisa ikut berbagi bersama dengan kita. Oke, kenalin mungkin yang baru pertama kali ikut Alkitab, saya Roma. Saya Yulia. Kita yang akan jadi host dalam Alkitab malam hari ini, dan nanti ada Bang Kris dan juga Kak Eka berdua menjadi tamu kita untuk bisa berbagi dari apa yang sudah dipelajari ya dari satu perikop, yaitu Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Nah, teman-teman, kita juga infokan bahwa Alkitab ini adalah satu seri pendalaman Alkitab untuk PA bareng yang kita lakukan gini secara online melalui Instagram untuk kita menggali pasal-pasal yang terkenal yang ada di Alkitab kita, atau kita sebut sebagai perikop-perikop yang top, pasal-pasal yang top seperti itu. Ayo Eka, silakan Ya. Perkenalkan diri. Nanti habis itu Bang Kris akan perkenalkan diri. Ya, terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Eka Bia, umur 19 tahun. Saya asalnya dari NTT Kupang dan sekarang sekolah di STT Immanuel Pacet. Oke. Oke, salam kenal Eka. Sekarang giliran Bang Kris. Iya. Saya Kris, dari kata Krisno, tokoh pewayangan yang sangat saya sukai dan hormati. Saya lahir di Pulau Jawa, sekarang ada di Pulau Sumatera. Wow. Salam kenal untuk Bang Kris. Teman yang lain silahkan boleh memberikan salam juga kepada Bang Kris dan kepada Eka. Dan kita akan mulai PA hari ini. Oke. Alkitabnya segera, karena sebentar lagi kita akan ber-PA bareng-bareng. Nah, Bu Yuli akan membuka dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk menikmati firman-Mu, menikmati pemeliharaanmu melalui firman yang Engkau taburkan di dalam hati kami. Tuhan, kiranya Engkau tolong supaya melalui firman-Mu ini kami sungguh ingin mengalami hidup di dalam Kristus, dan kiranya hidup kami di dalam Kristus kami pergunakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin supaya kami boleh memuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan di dalam kami menggali firman-Mu supaya apa yang kami bicarakan boleh menjadi berkat bagi teman-teman yang lain yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus terus yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Oke, teman-teman, hari ini kita akan tadi ya, seperti Ibu Yuli bilang, kita akan masuk di bagian terakhir dari tema kemerdekaan, di mana sepanjang Agustus kita ber-PA tentang topik-topik atau perikop-perikop yang bertemakan kemerdekaan. Nah, di awal bulan Agustus kita sudah belajar dari Galatia 3 pasal 3 ayat 22 sampai 29 dengan tema merdeka dari hukum Taurat misalnya. Misalnya kita banyak belajar. Nanti teman-teman bisa lihat arsipnya ya, sudah tersedia semua di Instagram Ayo PA, di mana dikatakan Paulus banyak belajar banyak menjelaskan tentang Taurat sebagai penuntun sampai Kristus datang ya, di mana kita dibenarkan di dalam iman di dalam Yesus Kristus, dan kita adalah pribadi yang menerima janji-janji Allah yang disediakan dari Abraham sampai kita saat ini gitu. Nah, di tanggal 12 Agustus, hari ke minggu kedua kita belajar tentang 2 Korintus 3 ayat 12 sampai 18. Di sana dikatakan roh yang memerdekakan ya, di mana ada Kristus di situ ada kemerdekaan. Jadi kita dimerdekakan, dibebaskan karena Kristus yang menganugerahkannya kepada kita gitu. Apalagi nih Bu? Iya. Minggu lalu kita sudah bicara juga tentang kemerdekaan yang lain gitu ya.
tapi dengan satu inti yang sama, yaitu kita merdeka di dalam Kristus sehingga kita boleh hidup di dalam Dia. Iya, jadi semua ayat-ayat Alkitab yang kita kulik itu bertemakan kemerdekaan ya, hidup merdeka, merdeka dan juga hidup. Dan kesempatan hari ini kita akan belajar tentang hidup adalah Kristus ya, dimana kalau hidup kita adalah Kristus, maka kita akan mencari perkara yang di atas yang dilihat dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Apa pentingnya? Nah, ini nanti yang akan Bang Kris sama Eka pelajari dan kita akan dalami bareng-bareng 4 ayat ini dan juga ngelihat konteks Kolose itu. Nah, teman-teman, kalau kita ngelihat surat Kolose yang ditulis oleh Rasul Paulus, di sini sebenarnya banyak hal-hal seputar latar belakang mengapa Paulus konsen menuliskan surat ke Kolose, ya, jemaat Kolose. Tetapi di pasal 3 ini sekali lagi dia menjelaskan ya, kalau di versi TB dibagi dalam 3 perikop ya, tentang bagaimana kita menunjukkan kehidupan yang mencari perkara di atas, terus abis itu Paulus juga menjelaskan tentang kehidupan sebagai manusia baru dan menanggalkan manusia lama. Dan di bagian perikop ketiga, Paulus banyak menjelaskan tentang bagaimana hubungan kewajiban antara suami, istri, ataupun anggota-anggota di dalam rumah tangga. Ya, ini surat Kolose menjadi surat yang cukup istimewa karena biasanya Paulus menulis surat itu karena ada masalah di jemaat itu. Tetapi yang Kolose ini bukan karena masalah, tetapi Paulus melihat kepentingan untuk kembali memberikan dasar yang tegas di dalam Kristus supaya jemaat Kolose boleh sungguh-sungguh hidup di dalam Dia dan menikmati berkat anugerah sebagai manusia baru, hidup baru yang Tuhan berikan. Oke, nah, dan kita nggak akan melihat semua ayat dari pasal 3 ya, tapi akan kita fokuskan ke ayat 1 sampai 4. Dan untuk itu kita akan baca dulu ayatnya sebelum kita akan menggali dalam langkah SABDA. Dari sabda yaitu singkatan simak, analisa, belajar, doa, diskusi, dan aplikasi. Nah, kita baca dulu bersama Bang Kris sama Kak Eka ya. Nanti Bang Kris baca ayat 1, ayat 2. Nanti dilanjutkan Kak Eka baca ayat 3, ayat 4. Silakan Bang Kris. Ayat 1, dalam terjemahan tertentu atau terjemahan apa aja? Apa saja, Pak? Oke. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau sehari-hari. Kalian sudah dihidupkan kembali bersama-sama Kristus, sebab itu haruslah kalian berusaha untuk mendapat hal-hal yang di surga, di mana Kristus memerintah bersama dengan Allah. Arahkan pikiranmu pada hal-hal yang di situ, jangan pada hal-hal yang di dunia. Oke. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Oke. Nah, sepertinya ada buffering sedikit ya. Harapannya Ya, nanti putus-putus nih suara Eka. Semoga aman. Nanti kalau misalnya di tengah masih putus-putus, nanti Eka bisa off video dulu ya, supaya suaranya jelas gitu ya. Kita sudah baca nih 4 ayat dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kita akan lihat dulu dari langkah pertama untuk menyimak seputar teks atau perikop yang ada di 4 ayat ini. Nah, tapi kita akan lihat konteksnya ya dari ayat 2 ya, ayat 2 pasal 2 ayat 6, 12 dan juga 13. Nah, dari Eka dulu nih, kira-kira menurut Paulus ya, sudahkah jemaat Kolose dibangkitkan bersama dengan Kristus? Dan apa artinya dibangkitkan bersama Kristus kalau dilihat pasal sebelumnya? Ini karena berkaitan sekali dari Kolose 2 ayat 6, ayat 12 dan ayat 13. Silakan Eka. Tentang jemaat di Kolose ya. Jadi pendapat saya atau menurut saya jemaat di Kolose menerima ajaran Rasul Paulus, di mana kan pada saat itu kita tahu bahwa pada zaman itu kan banyak ajaran yang membuat jemaat-jemaat pada zaman itu atau pada saat itu banyak mengalami masalah persoalan yang mereka hadapi. Jadi pada saat Rasul Paulus membawa pengajaran ini datang kepada mereka untuk mengajarkan mereka bahwa Tuhan sudah menebus hidup kita. Jadi kita tidak boleh berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, tetapi kita harus belajar untuk mencari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yaitu mengajarkan bahwa jemaat-jemaat di Kolose itu harus mencari sesuatu yang di atas, bukan yang di bawah. Ya, mungkin agak keduluan ya, Eka.
jawab dulu pertanyaan yang ini. Sudahkah jemaat Kolose dibangkitkan bersama Kristus? Menurut kamu apa artinya dibangkitkan bersama dengan Kristus? Tapi kedengaran Bu suara saya. Kayaknya jaringan saya nggak bagus Bu. Oh. Kamu nggak dengar suara saya atau gimana? Iya Bu, tolong Iya. Oke. Padahal jelas suaranya. Iya. Suara kamu jelas Eka. Kamu belum dengar suara kita nggak? Oh iya Bu. Oh udah Bu. Sudah, oke, sudah. Nah, tadi kamu sudah jelaskan tapi agak keduluan nih ke ayat berikutnya. Tapi kita fokuskan dulu ya dari lihat konteksnya. Pasal 2, ayat 6, ayat 12, ayat 13. Apa artinya dibangkitkan bersama Kristus di situ? Artinya saya akan menjelaskan dalam ayat yang kedua, pasal 2 ayat yang ke-6 dan yang ke-12. Ayat yang ke-6 artinya di sini adalah setelah kita menerima Kristus, kita sebagai orang-orang percaya harus tetap hidup di dalam Kristus, berakar dan bertumbuh di dalam Kristus, dan membangun hidup kita di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa melihat contoh dan teladan lewat kehidupan Kristus, bagaimana Tuhan sudah menebus kehidupan kita. Jadi sebagai orang-orang percaya, kita harus belajar untuk hidup takut akan Tuhan dan berakar di dalam Tuhan. Oke, jadi menurut Kolose 2 ayat 6, juga 12 dan 13, Paulus menganggap bahwa jemaat Kolose sudah mati bersama Kristus, dan karena mereka sudah menerima Kristus, maka mereka juga dibangkitkan bersama dengan Kristus. Juga dikatakan dikuburkan dan juga bersama Kristus dalam baptisan, habis itu dibangkitkan kembali bersama dengan Kristus, di mana Kristus yang membangkitkan kita dari antara orang mati gitu ya. Karena Kristus juga sudah mengalami hal yang sama gitu, kita pun dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, dan setiap pelanggaran kita, entah kita orang bersunat atau tidak bersunat, Allah menghidupkan kita bersama dengan Kristus dan mengampuni pelanggaran kita. Itu nanti ada di Kolose 2, makanya kalau kita masuk di Kolose 3, karena itu ya, dalam versi berarti ada yang mendahului, ada sebab di situ ya. Oke, kita akan lanjutkan bagian berikutnya. Di manakah sekarang Kristus berada setelah Kristus membangkitkan kita? Kalau dilihat ayat 1. Silakan Bang Kris. Kalau menurut catatan Paulus kepada orang Kolose, Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dalam arti lain atau terjemahan yang lain, ada di surga. Gitu. Iya. Sekian, terima kasih. Ya, jawaban yang singkat dan sangat tepat sekali, sesuai dengan yang dijawab sesuai yang dikatakan di ayat 1 ya. Kristus sekarang ada bersama Allah Bapa di surga. Ya, tepatnya di sebelah kanan Allah gitu ya. Di sebelah kanan Allah itu satu posisi kehormatan, kekuasaan yang dimiliki Allah gitu ya, sebagai anak Allah juga. Nah, di bagian berikutnya, teman-teman di rumah juga sangat boleh mencoba berkomentar, menanggapi sehubungan dengan ayat-ayat yang kita coba simak bersama-sama ya. Oke, mengapa Paulus meminta jemaat Kolose untuk mencari perkara yang di atas dan bukan perkara yang di bumi? Kalau dilihat dari ayat 2, fokus di ayat 2 ini. Gimana Eka? Kalau menurut saya, kenapa Paulus mengatakan itu? Karena sebagai manusia, terkadang kenapa Paulus mengatakan bahwa manusia itu atau orang-orang percaya itu harus mencari perkara yang di atas? Karena terkadang manusia itu terlalu fokus kepada dirinya sendiri atau terlalu fokus untuk memuaskan keinginannya. Jadi Paulus menekankan bahwa sebagai orang percaya atau sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan harus mengejar kerajaan surga atau mencari kekekalan, bukan mencari apa yang fana di dunia ini. Iya, mungkin kita fokus dulu dengan ayat-ayat yang kita baca ya, jangan diinterpretasikan dulu, tapi sesuai dengan apa yang dibaca, karena ini kita masih dalam angka simak. Ketika kita menyimak, kita hanya fokus kepada ayat-ayat yang kita baca, jangan interpretasikan dulu ya. Kalau menurut dari ayat 2 dikatakan
pikirkanlah perkara yang di atas. Kenapa Paulus mengingatkan jemaat Kolose untuk memikirkan perkara yang di atas? Ada hubungannya dengan ayat yang kita baca sebelumnya. Karena Kristus ada di atas, karena Kristus ada di surga, karena Kristus ada bersama dengan Allah Bapa. Kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus, kita yang sudah mati bersama dengan Kristus, dan kita sudah dikuburkan bersama dengan Kristus, dan sekarang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, sekarang kita harus mengikuti Kristus, yaitu hidup seperti yang Kristus inginkan. Kalau Kristus di atas, maka kita harus memikirkan apa yang di atas. Kalau Kristus di bawah, kita memikirkan apa yang di bawah. Tapi Kristus tidak di bawah, Kristus ada di atas sana. Karena itu kita harus memikirkan perkara yang di atas. Ya. Oke ya, jadi pusat kehidupan kita bukan terletak di kita gitu ya, tapi terletak kepada di mana Kristus saat ini ada. Disitulah pusat kehidupan kita gitu. Ketika Kristus hidup di dunia ini, dia juga berpusat untuk memikirkan hal-hal seputar kerajaan Allah, seputar kekudusan, kemuliaan kayak gitu. Dan itu juga yang Kristus inginkan melalui surat Paulus kepada Kolose dan kita saat ini ya, supaya kita juga berfokus kepada Kristus yang dulunya memikirkan perkara di atas, soal kerajaan Allah, soal kemuliaan dan soal kekudusan, dan itu juga yang harusnya dipikirkan sebagai anak-anak Tuhan gitu ya, perkara-perkara yang di atas, tidak perkara yang di bumi. Nanti kita akan coba lihat lagi bagian ini lebih jelasnya ya, di bagian analisa. Nah, kalau dilihat di ayat 3 di sini, benarkah jemaat Kolose ini sudah mati? Apa maksudnya ini? Bisa menjelaskan ke kita. Silakan, Bang Kris. Oh, saya, aduh, saya tidak dengar. Kalau menurut teks, Paulus secara jelas menyebutkan sebab kamu telah mati. Jadi jawabannya, jemaat Kolose memang sudah mati. Dan mengapa dikatakan sudah mati? Ayat 1 juga mengatakan bahwa kamu sudah dibangkitkan. Hanya orang-orang yang dibangkitkan, hanya orang-orang mati saja yang sudah dibangkitkan. Demikian kalau menurut teks. Iya, betul sekali ya. Menurut Bang Kris, bagaimana kita tahu bahwa kita tuh telah mati bersama dengan Kristus? Ini kan jemaat Kolose, tetapi bagaimana kita tahu bahwa kita sudah mati di dalam Kristus? Saya juga merujuk kepada apa yang dikatakan Paulus di Kolose, bahwa jemaat Kolose telah menerima Kristus, dan dia disebut mati dan kemudian dibangkitkan. Nah, kalau kita sama bertindak seperti jemaat Kolose, menerima Kristus, maka kita juga mati dan dibangkitkan. Demikian. Semoga teman-teman di rumah dengarkan ya, jawaban yang sangat menolong kita untuk tahu persis ya bagaimana sisi kita di hadapan Kristus, dan bagaimana kita sekarang memiliki posisi bersama dengan Kristus karena kita sudah mati. Nggak enak ya rasanya, wow kita sudah mati gitu. Oke, tetapi nanti kita akan lihat selanjutnya. Iya, oke. Di bagian selanjutnya di ayat 4 ini, silakan Eka bisa menjawab lagi ya, bagaimana jemaat Kolose nanti akan menyatakan diri dalam kemuliaan, kalau dilihat dari ayat 4. Saya akan mencoba untuk menjawab. Di dalam ayat yang keempat ini berbicara bahwa jika kita sudah mati dan bagaimana kita Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam diri kita. Saya membacakan ayatnya dulu. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ini berbicara tentang karena kita sudah dibangkitkan, hidup kita sudah kita lakukan yang terbaik, atau kita sudah hidup menurut apa yang sudah Tuhan lakukan, maka kita akan hidup dalam kemuliaan adalah jika Tuhan menyatakan dirinya kelak atau menyatakan dirinya sebagai hakim, maka kita sebagai orang-orang percaya juga akan ikut menyatakan diri kita atau ikut juga dalam kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Jadi ketika Kristus datang kembali, gitu ya, tadi ketika datang kembali Dia akan menyatakan kemuliaannya. Disitulah kita jemaat Kolose dan kita saat ini akan menyatakan diri dalam kemuliaan
bersama-sama dengan Kristus gitu ya, dan kemuliaan itu yang akan dinikmati bersama karena Kristus sudah ada bersama-sama dengan kita sampai selama-lamanya gitu. Nah, ini ada tanggapan beberapa teman-teman dari Kak Zimpris ini. Ini sudah ditafsirkan oleh Kak Zimpris nih. Hidup bagi Kristus berarti kita memberikan segala sesuatu untuk melayani Tuhan, termasuk dengan waktu dan tenaga yang ada pada kita. Dan Kak Zimpris menambahkan, Kristus saat ini berada di surga. Tadi ya pertanyaan tentang itu. Dan juga menetap dalam hati orang percaya. Oke, nah kita lanjutkan dulu ya bagian berikutnya. Kita analisa lebih dalam dari hal yang sudah kita simak dari ayat 1 sampai 4. Jadi tadi kita udah belajar mati, udah belajar hidup. Mana yang benar nih, jemaat Kolose ini mati apa hidup? Dan kalau mati mengapa? Dan kalau hidup mengapa? Silakan ini Bang Kris bisa menjawab ke kita semua. Dalam perkataannya Paulus, kalau kita cermati buat jemaat di Kolose, mereka memang benar-benar hidup, bernafas, berjalan, makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Ya, ketika bicara soal kematian, Paulus menekankan bahwa mereka telah mati sama-sama seperti Kristus. Dan kemudian kayak meninggalkan Kristus yang meninggalkan kuburannya. Berbicara, ini kalau dilihat dari apa yang teks katakan, itu kehidupan lama mereka, bahwa yang dahulu sebelum mereka menerima Kristus adalah kehidupan yang lama mereka yang sudah mati. Itu kalau menurut teks di Kolose. Ya, satu paradoks yang paradoks yang menarik. Bang Kris ya. Ya, paradoks yang menarik. Kita sudah mati, tapi kita hidup. Nah, sebenarnya kita mati atau hidup nih? Ya, menarik sekali. Kita hidup ya, kita hidup kan. Tapi seperti Kristus yang meninggalkan kuburannya, maka kita pun seharusnya meninggalkan kuburan kita yang lama. Ya. Bang Kris, berarti kita sedang berbicara tentang sesuatu. Ada suara motor lewat, Bu. Udah kedengaran tadi? Betul. Iya. Motornya banyak, ya, motor Pak. lewat tadi, Bu. Kenapa? Iya. Jadi kalau kita sudah bersama dengan Kristus, kita mengalami dua-duanya ya. Kita mati, kita hidup. Iya, betul. Itu satu paradoks hidup yang sangat sulit untuk dimengerti karena ini bukan arti harafiah. Iya. Ya, bukan arti fisik ya. Ya. Kalau boleh dibilang Bang Kris, apakah ini berarti satu analogi hidup spiritual yang sedang Paulus bicarakan, bukan sebagai arti lahiriah atau arti harafiah? Dalam itu bisa keduanya ya. Kalau dikatakan dari teks kita lihat orang-orang Kolose, kalau hanya spiritual misalnya, berarti tidak mempengaruhi kehidupan jasmani mereka. Tapi ini adalah keduanya, sesuatu yang terjadi dalam area spiritual, kerohanian mereka, tetapi dampaknya yang bisa dilihat adalah dalam bentuk jasmani mereka yang muncul ketika mereka hidup, ketika mereka bersosialisasi sebagai manusia-manusia merdeka ya, katakan Kak Roma tadi, manusia-manusia merdeka gitu kan, seperti apa gitu. Jadi paradoks gitu kan, mati tapi hidup tapi mati gitu. Mana yang mati, mana yang hidup gitu. Iya, nanti akan kelihatan dari hidupnya ya. Ketika kita melihat manusia hidup, kita akan lihat, iya dia sudah mati belum ya? Oh, kalau dia sudah mati bersama Kristus, maka hidupnya pasti berubah. Saya setuju sekali dengan Bang Kris. Walaupun kelihatannya bukan satu arti harafiah, tetapi akan kelihatan di dalam kehidupan fisik dia. Apakah dia hidup memuliakan Tuhan? Yaitu hidup, benar-benar hidup, atau walaupun masih bernafas, tetapi dia tidak memuliakan Tuhan dan hidupnya mati. Iya, menarik sekali. Iya, permainan kata yang menarik, tapi itu juga yang dijelaskan oleh Paulus ya, di mana mereka telah meninggalkan kehidupan lama dan mati terhadap dosa, dan mereka mengenakan manusia baru ya, dan hidup di dalam Kristus gitu, bahkan dikatakan tersembunyi bersama-sama dengan Allah ya, yang keempat ya. Jadi keduanya benar ya, dalam konteks di mana kita mati terhadap dosa dan kembali dan sekarang hidup kita ada di dalam Kristus gitu ya.
Nah, sekarang kalian nih lebih jelas lagi biar ayat tadi mungkin belum sempat digali terlalu dalam ya. Apa nih artinya hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah? Ini Eka sudah sempat pelajari mungkin bagian ayat 4 ini, silakan bisa dijawab mungkin. Kalau saya tersembunyi ya, saya tadi belajar tentang tersembunyi, hidup yang tersembunyi. Jadi saya mengambil kata aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu krupto, yang artinya sesuatu yang disimpan dengan hati-hati atau ditempatkan di tempat yang tertutup. Jadi ini mengatakan bahwa itu dijaga, benar-benar dijaga, karena itu adalah sesuatu yang berharga begitu. Ya. Jadi apa artinya nih? Tersembunyi bersama dengan Kristus di sini. Jadi karena kita adalah orang-orang percaya yang hidup kita sudah ditebus oleh Tuhan. Jadi kata di sini tersembunyi, kita harus menjaga apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya itu harus kita menjaga dengan hati-hati, di mana Tuhan sudah memberikan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Jadi kata tersembunyi ini mengajarkan bahwa, atau artinya mengajarkan bahwa apa yang kita punya itu kita harus dengan hati-hati menggunakannya. Karena kita jangan sembarang menggunakan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Oke. Ya, ya. Nah, saya tertarik sekali untuk menanyakan ini ke Bang Kris juga ya. Karena di dalam ayat 4 dikatakan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri kelak bersama dengan Dia. Apa hubungannya dengan hidup yang tersembunyi dengan ayat 4 ini, Bang Kris? Ya, ini menarik karena ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika Paulus dengan frase ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Kemudian beliau lanjut lagi dengan apabila Kristus tadi menyatakan diri, jadi gak lagi tersembunyi, itu artinya kita juga akan ikutan nampak, ya kan? Jadi kurasa kalau hidup kita saat ini nggak begitu nampak mulia ya dalam konteks Kolose ini, kelak kita akan nampak mulia ketika Yesus menyatakan dirinya pada waktu Tuhan kembali. Jadi mungkin saat ini kita tidak nampak kehidupan orang-orang yang mati tadi, nggak nampak karena kayak bagi dunia itu nampak mati gitu kan, jadi kan kayak tersembunyi gitu, barang-barangnya mati tersembunyi. Bagi dunia akan kelihatan seperti itu, nggak nampak mulia karena bicara Paulus dengan banyak penderitaannya pasti akan terlihat bahwa hidupnya orang Kristen nggak gitu-gitu aja ya, nggak ada mulia-mulianya. Namun ketika nanti Kristus menampakkan diri datang kembali, orang-orang yang percaya dan menerima Yesus yang telah mati dan bangkit kembali akan nampak kemuliaannya. Nggak hanya orang-orang nampak kemuliaan Kristus, tapi orang-orang juga akan nampak kemuliaan orang-orang yang telah dibangkitkan itu, tak lagi tersembunyi. Tapi walaupun demikian, saya rasa dalam kehidupan sehari-hari kita pun bisa kayak orang bisa melihat sekilas glimpse dari kemuliaan yang ada dalam kita gitu, yang Tuhan taruh dalam kita gitu kan, yang nampaknya tersembunyi. Kadang-kadang orang akan lihat itu karena mereka memandang Kristus dan lihat, oh iya, ada kemuliaan di sana, karena menghubungkan dengan apa yang ditulis Paulus dalam 2 Korintus ya. Harta ini aku simpan dalam bejana tanah liat itu kan, yang dalam beberapa teks katakan bejana tanah liatnya itu agak-agak retak gitu kan. Apa yang tersimpan di sana, kemuliaan Kristus itu kadang lewat sesuatu yang bikin kita broken, hancur segala macam, akan nampak. Tapi penuh dan tidak tersembunyi lagi ketika nanti Kristus datang kedua kali. Demikianlah kira-kira kalau ngutip atau melihat teks Kolose dan kemudian mencoba untuk menyelami cara berpikir atau apa yang ingin Paulus sampaikan lewat tulisan-tulisan lainnya yang berkaitan dengan apa yang tersembunyi, yang nampak dan seterusnya. Demikian Ibu dan Kak Roma. Iya. Walah. Terima kasih.
Ini kata tersembunyi merupakan satu apa ya, satu arti yang begitu dalam karena ketersembunyian kita itu ada di dalam Allah. Kita disembunyikan di belakang Kristus. Kerja apa ini? Dan ketika Kristus yang nampak, maka kita baru akan kelihatan kemuliaan kita. Ya, terima kasih banyak Bang Grace. Iya. Jadi tadi Eka udah jelasin banyak arti tersembunyi dari bahasa Yunaninya. Itu jelas ya tadi dilindungi dan juga diamankan oleh Allah gitu. Jadi saat ini ketika tadi Bang Kris banyak jelasin tentang hidup, tentang seperti apa hidup di dunia ini, kita ini nggak sendiri gitu karena ada di Kristus yang menyembunyikan kita di dalam Allah dikatakan di sana ya. Jadi jelas sampai pada akhirnya ketika Tuhan nanti dia menyatakan dirinya secara penuh, disitulah kemuliaan kita tadi bersama-sama dengan Kristus. Tapi hari ini pun kita tersembunyi di dalam Kristus dan ini satu janji, satu pegangan yang harus kita pegang sebagai orang Kristen yang percaya gitu ya, karena kita ada di dalam Allah. Nah ini ada satu tanggapan nih dari Ibu Broto, bisa jadi aneh kelihatannya ya dalam hidup visi ini ketika kita hidup tetapi mati juga. Iya ini. Nah, kalau itu arti literal ya, kita hidup, tetapi kalau kita hidup di luar Kristus, maka kita sebenarnya mati. Tetapi kalau kita mati di dalam Kristus, maka sebenarnya hidup kita itu justru hidup, gitu ya. Ya. Ada tanggapan juga dari Jonathan, kehidupan rohani orang percaya adalah kehidupan batin yang tersembunyi berada di dalam kesatuan dengan Kristus, yang telah membawa mereka untuk bersatu dengannya di dalam Allah. Ini penjelasan tadi ya tentang tersembunyi di dalam Kristus. Nah, sekarang kita coba pelajari nih teman-teman dari apa yang sudah kita simak bersama-sama dan apa yang sudah kita analisa bersama-sama. Apa akibat dari kematian Kristus nih bagi hidup kita saat ini? Tadi Bang Kris ya. Oke. Nah, sekarang Bang Kris ya, apa akibat dari kematian Kristus bagi hidup kita saat ini? Silakan Bang Kris. Kalau melihat apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Kolose, saya mengikuti, kita bisa mendapatkan arti dari apa yang terjadi dengan orang-orang Kolose. Kematian Kristus memerdekakan orang-orang Kolose, berarti kematian Kristus pun secara paralel memerdekakan kita, karena kita turut ambil bagian sama seperti orang-orang Kolose yang menerima Kristus. Gitu. Menarik, karena kematian pada akhirnya membawa kita kepada kemerdekaan. Iya. Itu sungguh luar biasa ya. Kalau kita tidak mati bersama Kristus, maka kita akan terlihat jelek sekali di hadapan Allah. Karena kita penuh dosa dan menjijikkan di hadapan Allah. Tetapi karena Kristus mati bagi kita, maka yang dilihat oleh Allah adalah Kristus, bukan kita. Maka kita harus tersembunyi di belakang salib Kristus supaya kemuliaan Kristuslah yang nanti akan nyata. Ya. Jadi ada pengampunan dosa dan hidup baru di dalam Kristus ketika kematian Kristus itu menyelesaikan seluruh hutang-hutang dosa yang sudah dialami oleh semua bangsa dari generasi ke generasi ya. Dan itu satu ucapan syukur yang kita miliki hari-hari ini karena kematian Kristus akhirnya membuka jalan untuk kita kembali bersatu dengan Allah kita, gitu. Bisa berdamai juga dengan Allah kita. Nah, teman-teman, mana nih yang lebih mudah memikirkan perkara yang di atas? Kita coba diskusikan bagian ini ya. Nanti Bang Kris dan Kak Eka bisa menjawab juga ya. Mana yang lebih mudah? Memikirkan perkara yang di atas atau perkara yang di bumi? Kalau perkara di atas, kenapa? Kalau perkara di bumi, kenapa? Mungkin dari Eka dulu, nanti dilanjutkan Bang Kris. Kalau saya sih memikirkan perkara yang di bumi atau di atas, kalau menurut saya sih orang lebih suka di bumi sih, karena untuk menyesuaikan diri sesuai dengan karakter Kristus itu tidak mudah, dan kebanyakan orang itu lebih mengejar perkara-perkara yang di bumi, karena perkara-perkara yang di bumi yang kita lihat ya mata, apa yang kita lihat ya enak aja dilihat, apa yang mau kita lakukan aja. Tapi untuk memikirkan perkara yang tadi sudah kita bahas bahwa harus hidup sesuai dengan hidup sesuai dengan kehidupan Kristus, itu menurut saya tidak mudah. Karena untuk menyesuaikan hidup kita sebagai Tuhan itu menurut saya itu berat. Itu pergumulan yang berat untuk dilakukan. Dan
menurut saya untuk hidup perkara-perkara, memikirkan perkara yang di atas itu menurut saya tidak mudah. Kalau perkara yang di bumi, kalau menurut saya sih mudah, karena apapun yang kita mau kita bisa lakukan. Contohnya, Eka? Contohnya kalau perkara yang di bumi, kalau kita mau melakukan, contohnya kayak dosa gitu kan. Kalau saya mau ngomongin teman atau gosip kan, kayak duduk sama teman-teman kan, kadang orang kalau kita terlalu hidup sesuai dengan firman Tuhan, kadang kita dijauhin karena katanya hidupnya sok-sok suci gitu kan, mau duduk bareng ngomong kayak gini nggak mau karena hidup mau sesuai dengan kehendak Tuhan gitu kan. Itu contohnya kayak gitu. Kalau untuk contoh hidup menurut Kristus sih, menurut saya sih nggak mudah dan itu berat untuk melakukannya, tapi ya karena kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan untuk belajar untuk memikirkan hal yang di atas atau belajar untuk seperti kehidupan Kristus, ya berat atau tidak juga kita harus belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Oke. Itu sih menurut Eka. saya. Iya. Iya. Oke. Menurut Bang Kris gimana nih? Mana lebih mudah memikirkan yang di atas atau yang di bumi? Pada awalnya pasti orang akan berpikir untuk lebih mudah memikirkan perkara yang di bawah. Tapi ketika kita jalan terus bersama dengan Yesus, akan lebih mudah memikirkan perkara yang di atas daripada perkara yang di bawah. Dan kurasa saat ini saya berada pada titik di mana lebih mudah memikirkan perkara di atas daripada memikirkan apa yang ada di bawah, perkara di bawah. Gitu. Dengan pandangan kepada Kristus. Gitu sih. Contohnya atau kenapa? Alasannya? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, setelah sekian lama saya ikut Yesus dan berusaha untuk menjadi pribadi yang dengerin apa yang mau dikatakannya, apa yang dia suruh. Segala hal yang seharusnya saya pikirkan, kayak makan, minum, pakaian, baju dan segala macamnya, itu sepertinya tidak perlu saya pikirkan lagi karena dengan sendirinya tersedia. Itu seperti katakan apa yang dicari orang itu tidak perlu dicari lagi, gitu kan. Atau Matius 5 katakan burung yang kecil itu aja dipelihara Tuhan, gitu kan. So, selama kita pandangan kita ke arah kepada Kristus dan hidup seperti yang kayak Paulus lakukan, kerjakan. Pertama-tama mungkin susah, tapi pada akhirnya lebih mudah untuk memikirkan perkara di atas. Dan ketika memikirkan perkara di atas, apa yang dialami di bawah, di bumi, nggak perlu dipikirkan lagi. Just embrace it, lakukan saja. Makanya Paulus bisa berkata, meskipun aku mengalami kapal karam, bla 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 dan seterusnya. Sepertinya hal itu kayak biasa saja. Atau dia nggak perlu untuk memikirkan apa yang perlu dibutuhkan aja. Hanya sekali-sekali aja beliau bikin kemah untuk keperluan hidupnya. Jadi meneladani apa yang dikatakan Paulus dan dikerjakan Paulus dalam kehidupan saya akhir-akhir ini atau 10 tahun terakhir lah kira-kira, itu memang ketika kita memikirkan perkara yang di atas, apa yang di bawah itu kayaknya tidak perlu kita pikirkan lagi. Kecil. Lebih mudah memikirkan perkara di atas daripada di bawah. Gitu. Iya. Teman-teman di rumah silakan ikut menjawab loh. Menurut teman-teman di rumah, mana lebih mudah memikirkan perkara yang di atas atau yang di bumi? Gimana? Ya, mana lebih mudah? Kalau ngomongin manusiawi, pasti lebih mudah memikirkan perkara yang di bumi gitu ya, karena masih bersinggungan dengan daging, masih bersinggungan dengan juga ketika mendapatkan teguran, ketika mendapatkan apa ya istilahnya nasihat, kadang-kadang kita nggak suka kayak gitu ya, dan kadang-kadang ada apa ya otomatisnya pengen benci, nggak mau mengampuni, nggak mau memaafkan gitu. Contoh-contoh demikian yang kadang-kadang sulit untuk. Harusnya kan perkara yang di atas kamu mengampuni seperti Kristus mengampuni gitu. Tapi kelihatannya hatiku udah luka, kayaknya aku sulit untuk mengampuni. Nah, manusiawi lah aku nggak bisa mengampuni karena dia yang ngasih luka ke hatiku. Nah, hal-hal demikian yang selalu perlu berbenah. Aku sendiri juga perlu tiap hari berbenah bagian-bagian yang masih susah untuk aku lakukan untuk berfokus kepada Kristus daripada sekedar mikirin hati nuraniku atau mungkin kepentingan diriku sendiri gitu. Ya, itu masih sering
bergejolak karena itu mikirin hatiku sakit dan lain sebagainya. Gitu-gitu sih, Bu. Iya, memang pengaruh kedagingan itu jauh lebih kuat. Tetapi saya setuju dengan Bang Kris. Sebenarnya bukan masalah mudah. Mana lebih mudah? Sebenarnya bukan masalah mudah atau sulit, tetapi mana yang lebih penting? Memikirkan yang di atas atau yang di bawah? Saya kira dua-duanya bisa mudah, tapi juga sekaligus sama-sama bisa sulit gitu ya. Tergantung kita fokusnya ada di mana, pikiran kita ada di mana. Kalau tadi seperti Bang Kris, kalau pikiran saya ada di dalam Kristus, yang lebih mudah memikirkan apa yang di atas. Tetapi kalau pikiran kita selalu ada di bumi, ya pasti lebih mudah kalau kita memikirkan yang ada di bumi, gitu ya. Jadi bagi saya mana lebih penting? Lebih penting memikirkan yang di atas, ya. Seperti anjuran Rasul Paulus. Oke, nah teman-teman di rumah, bagaimana jawabannya? Apakah lebih mudah yang di atas, lebih sulit, lebih penting, dan lain sebagainya? Ini ada satu pertanyaan nih teman-teman, bagi Bang Kris atau Kak Eka yang bisa menjawab. Apakah anak-anak Tuhan harus bisa? Ini malah nekanin lagi nih, harus bisa memikirkan perkara yang di atas dan di bawah. Dan di bawah, berarti dua-dua perkara ini dipikirkan Mas ya. Dari ini dulu deh, Eka dulu gimana tanggapan Eka? Saya ya, kalau saya lebih pentingnya memikirkan perkara yang di atas ya. Karena mau gimana pun kita kan orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dan Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kita. Saya yakin sih saya masih muda dan tidak mudah untuk mengendalikan daging saya, tapi doa dan pergumulan saya, Tuhan tuntun kehidupan saya biar kehidupan saya itu selalu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena memang sulit untuk memikirkan hal-hal yang di atas, tapi karena kita adalah anak-anak Tuhan yang harus menghargai apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan sudah rela memberikan hidupnya untuk kehidupan kita. Jadi ya menurut saya sih sebagai orang-orang percaya harus mengutamakan perkara yang di atas. Ya, Eka, pertanyaannya adalah, haruskah orang anak-anak Tuhan bisa memikirkan perkara yang di atas? Harus bisa atau nggak bisa? Harus bisa. Harus. Menurut saya harus bisa. Iya. Harus bisa. Itu pertanyaannya. Apakah anak-anak Tuhan harus bisa memikirkan perkara yang di atas? Iya, kalau kita, itu seperti magnet ya. Kalau kita ada di dalam Kristus, ya kita akan tertarik bersama dengan Kristus. Tetapi kalau kita masih diikat oleh dunia, maka kita akan ditarik oleh dunia. Ya. Iya. Oke, nah ada juga satu pertanyaan sekaligus tanggapannya dari Kak Jonitan ini. Nanti Bang Kris mungkin bisa menjawab. Pusing sih jawabnya. Ini tadi hubungan mana yang lebih mudah ya? Wah, Filipi 1 ayat 2. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ini malah dikasih referensi silang ke Filipi 2 ya. Ke Filipi pasal 1 ayat 22. Oke. Nah, ya, kita akan lihat bagian berikutnya sembari menunggu teman-teman mungkin yang ingin memberikan juga komentarnya atas bagian ini. Bagian terakhir teman-teman, karena tema kita sepanjang Agustus yaitu kemerdekaan, dihubungkan dengan tema kemerdekaan selama bulan ini atau dalam bagian ini, jika teman-teman sudah dimerdekakan dalam Kristus, maukah teman-teman sekarang hidup bagi Kristus dengan memikirkan perkara yang di atas? Nah, ini sebagai komitmen juga ya. Dan kalau mau bagaimana caranya, apa langkah yang akan teman-teman kerjakan di bagian ini? Silakan dari Bang Kris dulu. Apa pertanyaannya nih? Yang itu, yang 1, 2 itu. Filipi itu. Ya. Jika Anda sudah dimerdekakan dalam Kristus, maukah Anda sekarang hidup bagi Kristus dan memikirkan perkara yang di atas? Gimana caranya? Oh, sudah. Saya sudah siap. Mati sekarang pun siap. Hidup sekarang pun siap. Amin. Tapi jangan dulu Bang Kris, karena Tuhan tugasnya. Tuhan masih akan pakai Bang Kris, jadi jangan mati dulu. Saya siap sekarang ini dipanggil, ayo Tuhan, saya sekarang nih hadir gitu. Ya. Harus, sudah siap ya. kan?
pertanyaan siap kan? Udah siap saya. Ada pertanyaan lagi? Pertanyaan lainnya apa sih? Apa? Apalagi Bu? Pertanyaan Bu? Apalagi Bu? Jadi jika kita sudah dimerdekakan dalam Kristus, enggak sekarang Bang Kris hidup bagi Kristus dan dengan memikirkan apa yang di atas. Mau? Loh, udah Bu. Enggak. Udah dikerjakan sekarang. Udah. Sudah. Bu. Udah dikerjakan sekarang. Ya ini dengan ikutin live ini kan juga hidup bagi Kristus. Mengerjakan perkara-perkara yang di atas. Ini live di teman-teman yang PA ini, ayo PA. Sorry. Dengan mengikuti live ayo PA ya. Selain itu apa lagi nih? Wah, kalau saya banyak Bu. Kalau saya banyak. Ya. Apalagi rahasianya gimana nih Bang Kris kok bisa Bang Kris tuh memikirkan perkara yang di atas. Jadi tips nih nanti. Apa ya? Kurasa ketika kita sudah tahu apa tadi ya, kalau kematian Yesus Kristus bagi kita dan dampaknya seperti apa, kita nggak memikirkan lagi apa-apa yang ada di bawah ini. Mungkin beberapa teman-teman juga tahu apa yang saya kerjakan gitu kan. Dalam beberapa tahun terakhir ketika menyadari akan hal ini, banyak mengerjakan hal-hal yang kayak tidak masuk akal gitu kan, untuk memuridkan dan kemudian berbagi kepada banyak orang dari day to day atau hari ke hari, satu hari ke hari lain kayak gitu sih. Jadi ready dan udah I think ya sudah berusaha untuk menjalankannya lah, hampir sombong kalau dikira udah menjalankannya gitu kan. Berusaha untuk menghidupi apa yang menjadi hidup yang diharuskannya. Kayak seperti Paulus lah, mencontoh Paulus meninggalkan semua hal-hal ketika dia bertemu dengan Kristus, dia meninggalkan semua yang masa lalu dan segala macamnya sebagai seorang Sanhedrin, sebagai seorang Farisi dan seterusnya, kemudian mengikuti sang jalan, mengikuti Kristus. Kurasa dengan berbagai hal yang aku coba untuk mengartikulasikan kehidupan yang seperti apa itu, baik melalui media online, baik bertemu langsung, memberi diri untuk membawa orang-orang itu kepada Kristus, mengalami apa yang pernah dan telah dan terus saya alami, yakni tadi hidup yang tersembunyi di dalam Kristus gitu. Dan salah satunya ya memang satunya adalah berbagi bersama ibu dan kakak Roma ini untuk menjadi rujukan, referensi, inspirasi bagi teman-teman bahwa bisa loh untuk hidup dalam Kristus. Memang tidak harus menjadi seorang full timer, menjadi seorang hamba Tuhan segala macamnya. Tapi in a way, kalau kita mempunyai niat seperti itu, kita menyatakan diri kepada Tuhan seperti itu, jalan itu pasti akan terbuka, kesempatan pasti akan terbuka untuk menghidupi kehidupan dalam Kristus. Ya sama kan nggak pernah menyangka ketemu ibu ya kan dan Kak Roman di Pijar TV ya kan. Itu sesuatu yang saya rasa ada hal-hal yang kemudian Tuhan tunjukkan dan Tuhan ini loh jalannya, kamu telah memberikan dirimu dan hidup dalam Kristus. So this is the way yang kamu bisa berbagi pada orang-orang dan menunjukkan bagaimana hidupmu di dalam Kristus. Gitu. Amin. Dan tidak lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas orang bisa gitu kan. Katakan jadi tadi yang mengatakan jadi nggak bekerja lagi gitu. Sama sekali nggak bekerja gitu kan. Tetap bekerja. So kurasa saya menyadari hal ini mungkin gini ya. Ketika terakhir kayak media itu penting gitu kan. Di awal bikin konten di sosial media itu karena ingin orang-orang itu terbuka literasinya kepada Alkitab. Dan pada akhirnya itu kayak menjadi jalan untuk terus berjalan gitu kan. Dan itu jadi bagian yang kayak bekerja gitu kan. Jadi tidak hanya makan tidur baca Alkitab makan tidur enggak. Berbagi apa yang dapat gitu kan. Kurasa ini bisa membangun tubuh Kristus. Kemudian ditulis, and then bikin kelas, and then bikin buku, and then everything fall in a place. Kayak gitu. When you say, so this is me God, I will follow you dan aku akan
because you die for me, will die for you. Bahwa hidup ini adalah bagimu dan mati adalah keuntungan. I think that will. Ya, kalau boleh saya simpulkan ya Bang Kris ya. Jadi Bang Kris tadi bilang kalau kita sudah mau dan komitmen untuk, bukan hanya komitmen ya, tetapi kalau kita berserah memberikan hidup kita kepada Kristus, maka Kristus yang akan membukakan jalan bagi kita. Bukan lagi aku yang memikirkan itu, tetapi aku mengikut apa yang Kristus sudah buat bagi aku, sehingga itu menjadi hidup yang seakan-akan mudah gitu ya. Seakan-akan Tuhan sudah menuntun semuanya di depan kita tanpa kita sadari. Makanya saya mulai ngerti maksud Bang Kris gitu ya, bahwa kenapa kita menjadi seakan-akan tidak perlu memikirkan yang lain gitu, walaupun masih perlu makan, masih perlu yang, tapi tidak perlu memikirkan itu, karena ketika kita menaruh pikiran kita kepada Kristus, maka Kristuslah yang akan membuka semua hal yang kita butuhkan di dalam hidup kita, dan itu menjadikan hidup kita menjadi mudah gitu ya. Ya, ini sama seperti dengan tanggapan Ibu Evi Broto. Mantap Bang Kris ya. Thank you Bu Evi. Oke, nah dari Eka gimana nih? Sehubungan dengan maukah Eka hidup dalam Kristus dan memikirkan perkara yang di atas? Gimana langkah-langkahnya, cara-caranya? Silakan. Terima kasih, saya akan mencoba untuk menjawab. Kalau saya, karena saya mengambil keputusan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, yaitu sekolah menjadi seorang pendeta, itu menurut saya bagaimana saya sudah berusaha untuk melakukan perkara yang di atas. Dan sebagai seorang anak muda, berat untuk saya melakukan itu, tapi sebagai orang-orang percaya, walaupun banyak hal yang dihadapi, saya hadapi untuk bagaimana melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya, dan bagaimana saya harus mengambil komitmen untuk mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Terkadang itu berat dalam kehidupan kita untuk kita mengambil keputusan untuk berkomitmen mengikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau menurut saya sih caranya ya sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya ya hidup takut akan Tuhan, serahkan masa muda, masa depan kita untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Walaupun itu tidak mudah dalam kehidupan kita, tapi percaya jika kita melakukan semua untuk Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Walaupun itu tidak mudah untuk kita melakukan. Ya, thank you Eka untuk kejujurannya. Memang sebagai anak muda masih perlu banyak sekali belajar ya. Bagaimana menyerahkan hidup kita pada Tuhan sehingga tidak lagi berat untuk memikirkan apa yang di atas. Ya, thank you Eka. Thank you juga Bang Kris, sekali lagi Eka yang sudah bersama-sama dengan kita 1 jam ngobrol tentang bukan hanya ngobrol tapi belajar firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Banyak pelajaran-pelajaran baru, insight-insight baru yang pastinya didapatkan oleh kita semua dan teman-teman yang bergabung malam hari ini ya. Sekali lagi diingatkan ya, kita hidup dan mati di dalam Kristus, dan untuk itu kita fokus untuk terus mencari ya. Dan memikirkan perkara-perkara yang di atas. Sekali lagi ya, bukan tentang apa yang ada di dunia ini, tetapi bagaimana Kristus dimuliakan dalam segala kehidupan kita. Ini ada beberapa tanggapan juga dari teman-teman yang sudah mengikuti pada malam hari ini. Saya akan bacakan ya, dari Ibu Winarti. Kita masih hidup di dunia ini, tapi fokus kita haruslah pada perkara di atas. Bagaimana bentuk tanggung jawab kita pada apa yang Tuhan percayakan pada kita selama ini di dunia ini, seperti keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan pelayanan, dan lain-lain. Ya. Ada tanggapan juga dari Ibu Evi Broto. Sebenarnya simpel saja hidup merdeka dalam Kristus ya. Sebenarnya kita aja yang suka ribet karena masih campurkan perkara di bawah dan di atas. Roh Kudus setiap hari mengingatkan kita akan firman-Nya. Betul banget Ibu Evi. Seringnya kita yang bikin ribet diri sendiri. Kita mencoba membuat diri kita rugi dengan apa yang kita lakukan gitu ya. Padahal
sesimpel itu, dan firman Tuhan semua mengarahkan kepada itu ya, janji-janji Tuhan dan juga pertolongan Tuhan. Bahkan dikatakan carilah dahulu kerajaannya, semua akan ditambahkan. Tapi kita ya itu tadi ya, terlalu banyak kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya yang membuat kita akhirnya sulit memikir yang ada di atas gitu ya. Tapi sekali lagi diingatkan hari ini ya, Kristus sudah mati bagi kita, dan dengan jalan demikian juga kita berfokus untuk melayani Tuhan selama kita hidup. Terima kasih Bang Kris, semangat dengan gayanya yang luar biasa, dan juga Eka semangat terus juga dalam perkuliahannya. Ini Bu Yulia mau kasih kesimpulan nih ke kita semua. Ya, ini Kolose 3 ayat 1 sampai 4 kelihatannya ayat-ayat yang simpel karena cuma 4 ayat, tetapi kalau direnungkan satu persatu itu dalam sekali dan sangat dalam. Tetapi di dalam praktek hidupnya, seperti tadi kita sudah diskusikan bersama, sebenarnya hidup bagi Kristus itu simpel. Kalau kita mau menaruh pikiran kita pada Kristus gitu ya. Kalau kita mau ribet kayak Ibu Evi bilang, kita mau ribet memikirkan banyak hal dengan cara kita dan menaruh pikiran kita di tempat yang tidak seharusnya, maka hidup kita sebenarnya sedang mempersulit diri sendiri. Karena itu, saya senang sekali dengan apa yang tadi kita dengar bersama, juga dari Bang Kris, bahwa sebenarnya menaruh perkara yang di atas itu lebih mudah. Gimana caranya? Ya kalau kita menaruh pikiran kita di sana gitu ya, jangan menaruh pikiran kita di tempat yang lain. Kalau di tempat lain ya akhirnya menjadi sulit. Ya, bagaimana Kristus sudah memerdekakan kita, Kristus sudah memerdekakan kita, maka itu benar-benar merdeka, bukan omong kosong gitu ya, benar-benar sudah merdeka, tetapi kita sendiri yang terus memenjarakan diri sendiri sehingga kita tidak merdeka. Dipenjarakan oleh apa? Keinginan diri. Ya, kita bersyukur tadi Eka karena masih muda, masih banyak yang harus dipelajari, masih banyak yang harus diserahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan seperti Bang Kris yang sudah punya banyak pengalaman, melihat bagaimana Tuhan memimpin hidupnya, kita sendiri juga melihat bagaimana hidup kita seharusnya dipimpin seperti yang dikatakan oleh Bang Kris. Hidup kita harusnya dipimpin kepada Kristus sehingga kita akan mudah memikirkan perkara yang di atas. Ya, thank you banyak untuk teman-teman yang sudah berbagi. Juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan. Kiranya malam hari ini kita bisa merenungkan bagaimana hidup kita di hadapan Kristus. Masihkah kita ribet-ribet? Ataukah kita mau just put yourself in God, gitu ya. Taruh diri kita di dalam Allah, maka Dia yang akan membereskan semuanya. Thank you. Terima kasih teman-teman, dan pengumuman sebentar lagi kita sudah memasuki September gitu ya. Jadi tema kemerdekaan sudah kita banyak gali bersama gitu ya, hubungan dengan surat Paulus dan juga perikop lain. Silakan teman-teman nanti bisa lihat lagi, dalami lagi di dalam IOPA, Instagram IOPA. Terima kasih, kita akan tutup dalam doa teman-teman. Saya minta Bang Kris bisa menutup doa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini, diskusi yang menarik, diskusi yang meriah. Selalu ada yang baru dalam teks firman-Mu yang selalu baru yang kami baca setiap waktu. Berdoa buat siap teman-teman yang hadir di malam hari ini, mereka mendapatkan pengertian yang baru tentang kehidupan yang merdeka, kehidupan yang hidup tapi mati dalam Kristus, mati dalam Kristus tapi hidup dalam dunia ini. Dan aku berdoa buat Kak Eka, buat Kak Roma, dan juga Bu Yulia, dan mereka yang telah memberikan hidupnya untuk terus mengajar kami semua. Jadi kami akan menutup live IG ini dengan mengucap syukur dan memberikan berkat buat semua pemirsa yang menontonnya, berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Thank you banyak Bang Kris, thank you banyak Eka. Sampai jumpa teman-teman minggu depan. Salam IOPA. Dan minggu depan kita masih akan bertemu di jam yang sama 19.30 sampai selesai waktu Indonesia Barat, dan kita masuk dalam tema teknologi ya, seputar teknologi dalam Alkitab. Nah, itu kita akan pelajari karena tema Sabda juga selama bulan September bertemakan teknologi, dan kita lihat dari Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22 ngomongin tentang Bahtera Nuh dan hubungannya saat itu dan masa kini nanti sehubungan dengan teknologi yang ada saat itu ya, Bahtera Nuh.
Nah, bersama dengan dua guest kita lainnya. Jadi silakan teman-teman, kalau ingin seperti Bang Kris, kalau ingin seperti Kak Eka yang bisa sharing bareng kita, belajar banyak, silakan DM kontak IOPA atau Instagram Yelsa untuk bisa bergabung dan kita akan belajar bersama.